pagi, selamat datang lagi di channel Bang Agan. Kenapa selamat pagi? Karena hari selalu dimulai dengan pagi. Judul chapter One Piece 1007 ini adalah judul yang membuat Chopper marah. Tanuki-san. Pada cover chapter ini terlihat Julius Caesar sedang meniup balon bersama para penguin. Terlihat juga balon itu digunakan agar penguin-penguin tersebut bisa terbang. Chapter dimulai dengan seseorang yang terkejut dan berteriak bagaimana Oniwa Bansu dan pasukan pengawas hampir semua komandan telah kalah. Dan seseorang mengatakan, itukah kekuatan Sousia yang melegenda? Apo yang berkata mampu menahan perubahan iblis es dan memanfaatkan kekuatannya saja. Terlihat salut melihat kakek hiu. X-Drake pun kini menyadari kenapa negeri Wano ditakuti. Hyogoro yang sudah minta dibunuh dari chapter lalu kini semakin mendesak anak buahnya Yatabe agar segera mengeksekusi dirinya. Anak buah Hyogoro yang lain menangis sejadi-jadinya. Mereka sudah menganggap kakek Hyo seperti orang tua sendiri. Bahkan ada yang meneriaki, "Tanuki, apakah vaksinnya belum siap juga?" Semua orang yang terkena virus terlihat sudah putus harapan dan bersiap untuk mati. Yatabe yang juga tengah mengangkat pedangnya berharap agar keajaiban muncul. Para pleasure bawahan Kaido yang sedang putus asa melontarkan protes terhadap Queen dan meminta tolong kepadanya. Sambil berubah ke dalam bentuk zoannya, Queen menjawab dengan jawaban yang menyakitkan hati. "Diam kalian sampah! Jangan berharap bisa mendapatkan smile. Kalian itu sampah abadi." Mendengar hal itu, para pleasure pun kecewa dan berniat bertahan hidup agar dapat keluar dari bajak laut Beast. Setelah itu, Queen melanjutkan ocehan tidak berperasaannya. "Woi samurai, kenapa kalian lindungi Tanuki itu? Dia kan bajak laut juga. Mau memperbanyak vaksin dalam waktu singkat? Wah, tidak mungkin. Mustahil kau buat vaksin sendirian." Skin kembali ke drama kakek Hyogoro. Sambil mengayunkan pedang, Yatabe mengatakan akan menyusul kakek Hyo. Dan kakek Hyo langsung menjawab, "Jangan terlalu cepat." Sesaat sebelum pedang Yatabe sampai ke tengkuk kakek Hyogoro, Chopper menahannya. Kemudian si kambing dan asistennya langsung menembakkan vaksin berupa gas ke udara. Muncullah asap bergambar Tanuki-san. Seketika orang-orang pun sembuh. Sambil merengut, si Queen teriak, "Apa yang kau lakukan Tanuki?" "Aku melawan virus jahatmu dengan virus baik. Jadi hanya dengan menghirup saja bisa sembuh." Kayak gitulah kurang lebih dibilang Chopper. Lalu Queen berkata, "Dokter bajak laut abal-abal seperti kau dari mana dapat ilmu kayak gitu?" Sambil menyombongkan diri, Queen bilang. Lalu Chopper berkata, "Virus bukanlah untuk senjata perang." Mendengar hal itu, Queen semakin marah dan berusaha menyerang Chopper. Tapi seketika para pleasure menghalangi Queen dan mengatakan, "Kami rela mati demi penyelamat kami." Seluruh yang ada di lantai bawah mengatakan, "Terima kasih Tanuki-san." Marco yang melihat hal itu langsung menangkap leher Queen dan mengatakan, "Lumayan juga Tanuki." Seketika Chopper pun berubah ke wujud monsternya dengan memakan Rumble Bar. Ia langsung menampar Queen dengan geram sambil berteriak, "Aku bukan Tanuki!"
Seketika semua orang menutup mulut dan meminta maaf. Skin berpindah ke manusia paling beruntung, Momonosuke. Momo yang bersembunyi di punggung Yamato merasa sedih karena selalu dilindungi dan orang-orang berharap besar kepadanya. Shinobu berusaha menenangkannya, tapi Momo tetap frustasi dan tiba-tiba ia berubah menjadi naga kecil atau belut. Yamato pun terkejut dan berteriak, "Ah, belut!" Skin berpindah ke CP0. Mereka bercerita kalau saat Kaido ditangkap pemerintah dunia dulu, Vegapunk telah mengekstraksinya untuk membuat sebuah buah iblis buatan. Pemerintah dunia memintanya, tapi nggak dikasih sama Vegapunk. Dia bilang ini buah cacat dan masih disimpan di Panghazard sekarang ini. Kemudian bawahannya pun bertanya, "Loh, kenapa tiba-tiba nanya itu, bos?" Panghazard kini sudah meledak, tapi masih bisa dipakai sedikit-sedikit. Syukurlah kalau buah itu cacat. Sedikit pembahasan. Secacat-cacatnya buah iblis yang dibuat Vegapunk, lebih cacat buah Caesar yang cuman bisa dapat efek buruknya saja. Dan Skin berpindah lagi ke bagian Kinemon dan kawan-kawan. Dia bertanya, "Siapa yang ngobati kita?" Si Kappa menjawab, "Entahlah, tadi samar-samar aja terlihat, tapi kayaknya bukan." Kin pun langsung mengajak teman-teman sejawatnya untuk lanjut berperang. Dan orang yang akan menjadi perdebatan hingga 2 minggu ke depan bahkan lebih pun muncul, Kozuki Oden. Dan dia bilang kepada Akazaya, "Nampaknya kalian lebih tua ya." Sedikit pembahasan, banyak para fans memperdebatkan hal ini, bahkan sampai ada yang berteori Kinemon bermimpi. Tapi pendapat saya adalah itu memang Oden, meskipun ini berbeda dari kebiasaan Odachi. Banyak fans juga yang merasa kecewa dan menyamakan karya ini dengan manga lain. Tapi percayalah, Oda akan menyajikan alur cerita yang badass hingga kita terima kehadiran Oden. Jadi silahkan tuangkan pendapat Anda seliar mungkin di dalam kolom komentar. Tapi nggak boleh cakap kotor, nanti dicabai mulutnya.